Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Anissa dengan NIM 2214134. Saya dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan apa itu perbedaan sifat dan kebenaran ilmu filsafat dan agama. Nah, pertama itu ilmu filsafat dan agama memiliki pendekatan yang berbeda terhadap sifat kebenaran. Nah, dalam ilmu filsafat ini kebenaran cenderung dikejar melalui pemikiran rasional, argumentasi logis, dan analisis konsep. Filsuf sering mencari kebenaran universal yang dapat dijangkau melalui akal budi. Sementara itu, dalam agama, kebenaran sering diberikan melalui ajaran keagamaan, keyakinan, atau wahyu ilahi. Nah, agama juga cenderung menekankan aspek iman dan kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap sakral atau ilahi. Meskipun kedua tidak dapat membahas pertanyaan filosof dan eksistensial, ilmu filsafat lebih terfokus pada rasionalitas dan analisis konsep. Sementara itu, agama sering mencakup dimensi spiritual, ritual, dan kehidupan moral dalam pencarian kebenaran. Nah, itu perbedaan dari kebenaran ilmu filsafat dan agama. Ontologi ini membahas tentang sifat dan eksistensi dari realitis atau kenyataan. Dalam landasi pengetahuan, ontologi membantu kita memahami apa yang ada, bagaimana entitas tersebut berhubungan satu sama lain, dan apa arti eksistensinya dalam kerangka pengetahuan kita. Nah, yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi ini berfokus pada sumber, alasan, dan sifat pengetahuan. Ini membahas pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu, apa kriteria kebenaran, dan bagaimana pengetahuan itu dapat diakses. Dengan menetapkan epistemologi, kita mendefinisikan cara kita memperoleh, memvalidasi, dan memahami pengetahuan. Nah, yang terakhir itu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan nilai dan evaluasi. Dalam konteks landasi pengetahuan, aksiologi membantu menentukan nilai-nilai yang mendasari pengetahuan tersebut. Ini melibatkan pertanyaan tentang nilai moral, etika, dan tujuan dari pengetahuan itu sendiri. Aksiologi memberikan arahan nilai terhadap bagaimana kita seharusnya menggunakan dan menghargai pengetahuan tersebut. Dengan menyatukan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seseorang dapat mengembangkan landasan pengetahuan yang komprehensif, memahami realitas, cara kita mengetahuinya, dan nilai-nilai yang terlibat dalam proses tersebut. Ini menciptakan kerangka kerja filosofis yang mendukung pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan dunia filsafat dalam Islam. Nah, sejarah filsafat di dunia Islam mencakup rentang waktu yang luas dan mencakup kontribusi signifikan dari para cendekiawan Muslim dan dalam berbagai bidang filsafat. Nah, berikut adalah gambaran umum sejarah filsafat di dunia Islam. Nah, yang pertama itu awal pengaruh Yunani. Nah, pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, karya-karya filsafat Yunani klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi dan Hunayn Ibnu Ishaq. Mereka memainkan peran penting dalam memperkenalkan pemikiran Plato dan Aristoteles ke dunia Islam. Nah, yang kedua itu filsafat ilmu dan kalam. Pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi muncul aliran filsafat ilmu, yaitu falsafah al-tabiiyah yang meneliti hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, sementara itu aliran kalam filsafat teologis Islam berkembang dengan cendekiawan seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang memainkan peran penting. Nah, yang ketiga itu ada puncak periode klasik. Pada abad ke-9 hingga ke-12 ini dianggap sebagai periode klasik filsafat Islam. Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd adalah tokoh-tokoh yang penting. Pemikiran mereka mencakup ontologi, epistemologi, dan etika. Nah, yang terakhir itu apa pesan mata kuliah filsafat umum. Jadi menurut saya itu kesannya sangat tergantung pada minat dan pandangan masing-masing mahasiswa. Bagi sebagian orang, filsafat umum dapat menjadi tantangan yang menarik dan memperkaya. Sementara bagi yang lain, hal itu mungkin dianggap rumit atau terlalu abstrak. Pada akhirnya, nilai dan kesan mata kuliah ini dapat bervariasi tergantung pada cara individu mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan dan minat pribadi mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.